Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhat dengan NIM 670121359, kelas D3 SI 4504. Di sini saya akan mempresentasikan materi Ukhuwah Islamiyah untuk pemenuhan mata kuliah agama Islam. Langsung saja kita mulai. Pengertiannya, apa sih itu Ukhuwah Islamiyah? Secara bahasa terdapat 3 istilah ukhuwah. Yang pertama adalah akhun, saudara kandung atau kawan, kemudian ikhwat yang kedua, lalu yang terakhir ikhwanun atau kawan. Lalu ukhuwah bisa diartikan juga sebagai persaudaraan. Kemudian secara istilah, ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam. Walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu di umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Jadi ukhuwah Islamiyah merupakan suatu persaudaraan antar sesama orang Islam, bukan karena keturunan, profesi, jabatan dan sebagainya, melainkan adanya persamaan akidah. Lalu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akharayjuhu al-muslimu la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajatihi akhihi kana Allahu fi hajatihi. Al-Bukhari fi Kitabil Iqra. Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara dari seorang muslim lainnya, dan tidak dan dia tidak akan memperlakukannya tidak adil atau tidak meninggalkannya sendirian. Dan barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhkannya. Hadis riwayat Bukhari. Oke, sebelumnya dari hadis ini kita bisa ambil makna, yaitu kita harus saling membantu antar saudara lainnya. Kemudian keutamaan ukhuwah Islamiyah. Ada beberapa keutamaan dari ukhuwah yang terjalin antara sesama umat Islam. Di antaranya, yang pertama, ukhuwah menciptakan wihdah atau persatuan. Jadi dari banyak orang yang saling terikat akan menciptakan yaitu suatu persatuan. Kemudian setelah bersatu, mereka akan menciptakan al-quwah atau kekuatan. Mereka bersatu, mempunyai satu visi, satu tujuan, satu ikatan, mereka akan kuat secara bersama. Lalu yang ketiga, ukhuwah menciptakan mahabbah atau cinta dan kasih sayang. Di dalam kuah itu, di dalam persatuan itu pasti di dalamnya ada cinta dan kasih sayang sama individu. Kemudian ada 4 proses terbentuknya ukhuwah. Yang pertama ada proses ta'aruf, yaitu berkenalan dengan orang muslim baru, walaupun berbeda suku, ras, dan bangsa. Karena pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah menciptakan kamu supaya kamu saling mengenal. Ya, di situ Allah juga menjelaskan bahwa menciptakan kalian berbeda bangsa, ras, dan jenis supaya kalian saling mengenal. Lalu proses tafahum yang kedua. Tafahum adalah saling memahami. Seorang muslim hendaknya saling memperhatikan saudaranya dan bersegera memberi bantuan jika dibutuhkan. Yaitu saling memahami individu dengan individu lainnya, saudara dengan saudara lainnya, supaya kita saling dekat dan saling adanya perhatian. Kemudian at-ta'awun dapat diartikan juga sebagai saling mendoakan, saling menasihati, membantu sesama
lainnya. Sebagai makhluk sosial tentulah kita harus seperti itu. Jika teman kita salah, saudara kita salah, maka kita harus membantu menasihatinya. Kemudian yang keempat ada proses takaful, yaitu saling menanggung sedih dan senang bersama. Jika teman kita senang, jika saudara kita senang, maka kita harus berikan ucapan, kita harus bergembira juga terhadap. Lalu sama juga ketika teman kita sedih, maka kita harus memberi bantuan kepada. Kemudian hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. Hal-hal yang menguatkan dalam ukhuwah Islamiyah itu pertama memberi hadiah kepada saudaranya. Jika saudara kita mendapatkan sedang milad atau sedang ada pencapaian suatu hal tertentu, keberhasilan, maka sebaiknya kita memberikan hadiah sebagai bentuk kedekatan terhadap teman dan juga bisa menguatkan ukhuwah kita. Kemudian saling mendoakan, lalu membantu jika pertolongan, kemudian mengucapkan ucapan selamat pada saat berhasil, lalu yang terakhir berjabat tangan saat bertemu. Kemudian ada yang menguatkan, pasti ada yang merusak. Yang pertama itu mencaci dan menghina satu sama lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Sudah barang tentu pasti akan merasa sakit dan akan menjauh dari hati. Lalu memanggil dengan nama yang tidak disukai, kemudian berburuk sangka atas perbuatan mereka, lalu mencari-cari kesalahan dengan tujuan menghina, yang terakhir mengolok-olok dan menghina orang lain. Lalu selanjutnya ada ukhuwah diniyah atau ukhuwah secara din, agama, sama agama, atau artinya adalah persaudaraan sesama muslim. Kemudian di sini landasannya surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah diniyah menyatukan umat Islam dari berbagai dunia. Persatuan antara sesama Islam baik di Indonesia, di Malaysia, kemudian di Afrika atau di Timur Tengah. Kemudian juga ada ukhuwah wataniyah atau ukhuwah bangsa dan setanah air sesama warga negara. Ukhuwah ini terasa jika berada di luar negeri karena ada ikatan kewarganegaraan. Semua perbedaan ras, suku, bangsa akan disatukan dengan persaudaraan setanah air. Prinsip al-tasamuh cocok diterapkan pada ukhuwah ini karena saling menghargai perbedaan. Jika kita pelajar di suatu negara, di Turki atau di mana pun, maka jika kita bertemu sama orang Indonesia, maka ada rasa satu asal atau rasa ikatan yang sama, ikatan kewarganegaraan. Kemudian apa saja sih indikator muslim yang baik? Kemudian di sini berikut adalah indikator menurut Kiai Haji Abdullah Salim. Itu bersikap adil, tidak boleh menghina, belum ada kebaikan, bina persatuan, saling tolong-menolong, menjawab bersin, menepati janji, kemudian tidak boleh bermarah-marahan, lalu saling memberi salam. Kemudian yang terakhir, menjenguk teman sakit. Dari indikator muslim yang baik ini juga dapat mencerminkan atau membangun sebuah persatuan. Dengan kita bersikap seperti ini, maka orang-orang di sekitar kita semakin nyaman, semakin cinta sama kita. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar maka datangnya dari Allah, apabila salah datangnya dari saya. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.